Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Hari ini Agus akan ke kota untuk kuliah dan juga mencari kontrakan di kota. Alamat yang telah diberikan oleh Wisnu, teman di kampungnya yang dulu juga sempat bekerja di kota. Setelah turun dari bus di persimpangan jalan, Agus berjalan menuju gang yang kecil, sepertinya hanya muat 2 atau 3 motor saja. Agus belum paham betul tentang daerah itu, sebab ia baru pertama kalinya ke kota. Agus pun tak segan untuk bertanya alamat kepada ibu-ibu yang sedang membeli sayur di kedai dekat musola. Agus pun mengangguk setelah paham arah ke kontrakan itu. Namun, ibu-ibu itu banyak sekali berbisik-bisik setelah Agus bertanya perihal rumah kontrakan itu. Apa betul ini kontrakan yang Wisnu maksud? Lirih Agus sambil menatap alamat kontrakan yang tertulis di selembar kertas. Iya, ini kontrakannya. Kenapa terlihat sangat sepi? Gumam Agus sambil celingak-celinguk di depan pagar rumah. Suasana sepi sekali di sini. Tak ada orang atau anak kecil yang lewat atau tinggal di sekitar kontrakan. Assalamualaikum, Pak, teriak Agus dari balik pagar. Ternyata pagar itu tak dikunci. Agus pun memberanikan diri masuk ke dalam pekarangan kontrakan. Halaman yang luas dan juga banyak pepohonan di sampingnya. Assalamualaikum. Tiba-tiba, Agus melihat salah satu pintu kontrakan terbuka dengan perlahan. Ada apa? Tanya lelaki yang muncul dari dalam kontrakan. Sepertinya itu Pak Burhan, pemilik kontrakan yang pernah diceritakan oleh Wisnu. Pagi Pak, apa di sini masih ada kontrakan yang kosong? Tanya Agus memberanikan diri. Mau ngontrak ya? Mari ikut saya, jawab Pak Burhan tanpa ekspresi. Agus pun mengikuti Pak Burhan dari belakang. Suara gemerisik daun bambu yang bersentuhan, udara yang sangat berbeda ketika Agus belum masuk ke pekarangan rumah ini. Di luar udaranya seperti biasanya, namun di sini udaranya sangat dingin. Namun Agus berpikir positif, mungkin karena banyak pepohonan di sini. Kontrakan di sini tak sama dengan kontrakan di tempat lain. Kontrakannya berhadap-hadapan. Kalau dihitung-hitung, jumlah kontrakan itu ada 8. Agus mengira bahwa ia akan menempatkan pintu nomor 7 yang telah tertera pada pintu itu. Rupanya Pak Burhan berhenti pada pintu nomor 8 samping kontrakan nomor 7, yaitu pintu paling terakhir. Ini kontrakan yang masih kosong, yang lainnya sudah full, ucap Pak Burhan masih tanpa ekspresi. Saya akan berikan kuncinya jika kamu sudah membayar uang kontrakannya. Agus pun langsung mengeluarkan uang dari tasnya dan Pak Burhan pun memberikan kunci itu kepada Agus. Katanya kontrakan ini full, tapi kok sepi Pak? Yang lain sedang kerja. Tapi ingat, di sini kamu harus patuhi peraturan yang telah saya buat. Peraturan apa itu? Tanya Agus dengan polos. Pertama, ketika sudah malam pukul 00, semua penghuni kontrakan tak boleh ada yang berisik. Kedua, tidak ada yang boleh ke kamar mandi waktu maghrib dan subuh. Jadi kalian boleh ke kamar mandi waktu menjelang isya. Peraturan yang sangat aneh. Agus pun berpikir peraturan macam apa ini. Tapi Agus teringat pada pesan ibu di kampung. Carilah kontrakan yang murah. Sebab jika murah, uang yang dikirim ibu pasti cukup untuk makan sehari-hari dan ongkos ke kampus. Apa kamar mandi di sini sama-sama dengan penghuni kontrakan lain? Ya, di sana. Yang itu kamar mandi saya, dan yang satunya kamar mandi untuk kalian.
menunjuk ke arah pojok kontrakan. Pak Burhan pun meninggalkan Agus di depan pintu kontrakan yang masih terkunci. Sore hari, Agus baru selesai merapikan pakaiannya. Ia pun duduk di teras sambil meminum secangkir cappuccino hangat. Terlihat seorang laki-laki datang menghampiri Agus. "Wah, penghuni baru ya?" "Iya, kenalin, Agung." "Oh, saya Agus, Mas." "Di mana penghuni lainnya?" tanya Agus memulai pembicaraan. "Oh, yang lain lagi kerja." "Siapa saja yang tinggal di sini, Mas?" "Yang sudah tinggal 3 bulan di sini, Andi sama Ujang." "Apa ada yang sudah bertahun-tahun tinggal di sini?" "Alif, dia sudah 2 tahun tinggal di sini, karena dia kerja di PT. Kalau Ricky baru seperti kamu, tapi beda hari. Kalau penghuni kos lainnya, aku nggak terlalu tahu, sebab aku baru 3 bulan tinggal di sini." "Kapan mereka pulang?" "Sebentar lagi sih biasanya." Ketika Agung dan Agus sedang berbicara bersama, 2 orang lelaki yang bertubuh lebih besar dari Agung datang menghampiri. "Udah pulang kerja, Rik?" "Di." "Udah. Itu siapa?" ujar Ricky sambil duduk di kursi kosong. "Oh, saya Agus." "Oh, Agus. Saya Ricky dan ini Andi." Mereka pun ngobrol hingga larut malam. Tak terasa mereka sangat akrab sekali walau baru pertama kali bertemu. Tok tok tok. Suara apa itu? Itu artinya Pak Burhan menyuruh kita untuk diam. Kita pulang dulu ya, Gus. Mereka pun pulang ke kontrakan masing-masing. Begitu juga Agus kembali masuk kamarnya. Jam menunjukkan pukul 14.52. Agus belum juga bisa tidur. Tiba-tiba, ia mendengar di luar seperti ada orang yang sedang berbicara. Agus yang penasaran akhirnya keluar dan membuka tirai jendela. Namun tak ada satupun orang di sana. Mungkin aku salah dengar. Agus kembali menutup tirai jendela. Kali ini Agus tak salah dengar. Di kontrakan nomor 7, terdengar seseorang berbicara dengan nada tinggi. "Diam kau. Kalau tidak, ku bunuh kau nanti," ucap seseorang dari dalam kontrakan nomor 7. Agus penasaran. Ada apa dengan orang-orang di kontrakan itu? Tapi Agus masih mencoba memutar pikirannya dan berpikir bahwa penghuni kontrakan sebelah mungkin sedang bertengkar dengan istrinya. Agus pun kembali ke kamar dan tidur di atas ranjangnya. Agus, Ujang, Andi, Agung, dan juga Ricky tengah menyantap makanan di kontrakan Ujang. Sebab ia sangat pandai dalam memasak. Lauk kali ini ialah ikan teri dengan campuran tempe juga kangkung yang ditumis dengan saus tiram. Walau sederhana, namun rasanya sangat nikmat disantap dengan nasi putih yang hangat. Apa di sini penghuni kontrakannya ada yang sudah berumah tangga? Tanya Agus sambil menuangkan sambal teri ke piringnya. Nggak ada, Gus. Pak Burhan tak pernah menerima orang yang telah berumah tangga, jawab Andi. Emang kenapa, Gus? Timpal Ujang. Enggak. Tadi malam aku mendengar orang sedang ribut-ribut di kontrakan nomor 7. Sebelah kontrakanmu, Gus? Iya. Aku kurang tahu juga, Gus, soal itu. Tapi seringkali kucing Alif mengeong depan pintu kontrakan itu. Cetus Ricky menyudahkan makannya. Tiba-tiba Alif datang sembari membawa kucingnya di pelukannya. Makan, Liv, tawar Agus. Oh iya, aku sudah barusan. Aku juga sering ngelihat kayak wanita berbolak-balik di kontrakan itu, ucap Ujang. Apa kamu punya indera keenam, Jang? Untuk bisa melihat makhluk halus, kita nggak perlu indera keenam. Cukup dengan perasaan kita aja, jelas Ujang. Iya, makhluknya kayak Ricky, timpal Andi sambil tertawa. Kami pun tertawa pula melihat
wajah Ricky yang mulai memerah. Asal kamu, Ndi. Orang mukaku kayak artis Korea kok dibilang kayak makhluk halus sih. Shh. Diam. Ada Pak Burhan lewat. Kalau dia dengar kita sedang membicarakan kontrakan itu, dia pasti marah. Agung pun melirik pelan ke arah keluar pintu. Makan, Pak, tawar Agus yang melihat Pak Burhan lewat. Pak Burhan hanya menatap sekilas ke arah Agus dan kembali melanjutkan jalannya. Yah, dicuekin. Andi kembali meledek Agus. Pak Burhan memang suka begitu, Gus, ketus Ali sambil mengelus kucingnya. Apa Pak Burhan sikapnya seperti itu dari dulu, Liv? Iya, Gus. Jadi aku sudah tahu sikap Pak Burhan. Tapi dia baik kok orangnya. Kalau ada apa-apa pasti Pak Burhan selalu nolongin kita. Apa kamu juga pernah nanya soal kontrakan itu? Pernah sih. Tapi kata Pak Burhan itu bukan urusanmu. Jadi jangan sok tahu, apalagi mencari tahu. Liv, apa kamu selama tinggal di sini ada kejadian aneh? Ya nggak pernah sih. Tapi kucingku ini nih, Ciko, seringkali mengeram di depan pintu nomor 7. Apalagi selepas maghrib dan subuh. Aku jadi penasaran. Agus meminum segelas teh hangat. Gus, sebaiknya kamu jangan cari tahu soal itu. Bahaya, ujar Ricky. Iya, Gus, ketus Agung. Selepas makan, Agus kembali ke kontrakan dan berpamitan pergi keluar dengan teman-temannya untuk membeli peralatan kuliah ke pasar. Di perjalanan, Agus mendengar perbincangan ibu-ibu yang melihat Agus baru keluar dari pagar kontrakan Pak Burhan. Berani sekali mereka ngontrak di sana. Padahal kan tempat itu anget angker. Celoteh ibu yang satunya. Iya ya, apa mereka nggak tahu ya kalau di sana angker? Agus tak memperdulikan ucapan ibu-ibu tadi. Ia tetap fokus berjalan melewati mereka tanpa canggung. Di perjalanan menuju pasar yang tak terlalu jauh jaraknya dari kontrakan, Agus masih berpikir waktu itu Pak Burhan bilang kalau semua kontrakan sudah full. Jadi yang ngontrak di nomor 7, kata teman-teman tak ada penghuninya. Namun mengapa Agus sering sekali mendengar percakapan seseorang di dalamnya? Selesai membeli peralatan kampus, Agus mampir di kedai bakso Bu Imah. Agus memesan 1 porsi bakso sambil duduk di tempat makan. Kamu yang baru ngontrak di tempat Pak Burhan ya? Tanya Bu Imah sembari menuangkan kuah bakso. Iya, Bu. Kamu belum tahu ya? Kontrakan itu kan angker. Maksudnya bagaimana, Bu? Ibu sih belum tahu betul soal kontrakan itu. Tapi ibu pernah dengar bahwa ada seorang wanita yang meninggal dibunuh di situ. Apa benar begitu ceritanya, Bu? Iya. Kalau saya mau tahu cerita sebenarnya, saya harus nanya ke siapa ya, Bu? Oh iya, sama Pak Rojak. Dia dulu sempat tinggal lama di kontrakan itu. Rumahnya nggak jauh kok. Kalau gitu, Ibu bisa kasih tahu alamatnya Pak Rojak? Iya, bisa. Saya tulis di kertas aja ya. Agus belum sempat memberitahu teman-temannya tentang cerita dari Pak Rojak. Sebab ia pulang sudah menjelang maghrib. Terlihat pintu kontrakan Ujang, Andi, dan juga Ricky tertutup. Baru pulang, Gus? Tanya Agung di depan pintu. Iya, Gung. Yang lain pada kemana? Kerja. Agus hanya mengangguk dan masuk ke dalam kontrakan. Azan subuh berkumandang. Ujang buru-buru ke kamar mandi buat sholat subuh. Dalam kamar mandi, ia mencuci pakaiannya, lalu membuang air kecil. Namun, tiba-tiba Ujang terdorong hingga dagunya terkena pinggir bak mandi hingga berdarah. Pagi pun tiba.
Mereka semua berkumpul di kontrakan Ujang sambil membersihkan luka di dagu Ujang. "Kamu sih, Jang, kalau buang air kecil jangan sembarangan," ucap Andi. "Sembarangan apanya? Orang udah benar di kamar mandi," ujarnya dengan nada tinggi. "Udah, Jang, kamu istirahat aja. Lukanya udah aku tutup kok pakai obat," kata Agus sambil menutup kotak obat. "Terima kasih, Agus." Esok harinya, mereka seperti biasa makan di rumah Agung. Sunyi sekali, tak ada Alif dan Ujang. "Di mana ya Alif dan Ujang?" tanya Agus membuka pembicaraan. "Ujang pindah kontrakan gara-gara waktu itu, dan Alif pindah kontrakan karena kucingnya mati," jawab Riki dengan sinis. "Gus, ini semua karena kamu," timpal Andi. "Loh, kok karena aku?" "Ya iya, karena semenjak kamu mau tahu soal kontrakan nomor 7 itu, Alif sama Ujang yang kena imbasnya. Jadi, maksud kamu Ujang didorong sama makhluk halus itu gara-gara aku, dan kucing Alif mati juga karena aku? Loh, kan aku sudah berusaha membawanya ke rumah sakit." "Sepertinya Alif pindah karena kucingnya mati. Ia sangat terpukul kehilangan kucing kesayangannya," sambung Riki. Agus, Riki, dan Andi kembali melanjutkan makannya tanpa berbicara lagi. Sebenarnya Agus ingin memberitahu perihal cerita kontrakan itu, tapi sepertinya waktunya tidak pas. Sudah beberapa kali Agus memergoki Pak Burhan memasuki kontrakan itu sambil membaca sesuatu di depan pintu itu. Kunci yang selalu ditaruh di saku celananya membuat Agus berpikir untuk mengambilnya. Agus melihat Pak Burhan sibuk dengan tanamannya, hingga tak sadar bahwa Agus tepat di dekat celana yang sering ia taruh kunci kontrakan itu. Cepat-cepat Agus mengambilnya dan berpamitan keluar kontrakan untuk membuat kunci cadangannya. Nanti malam siapa yang mau ikut aku buat buka kontrakan itu?" ucap Agus dengan serius. Yang bener aja, Gus." Agus menunjukkan kunci cadangannya dari saku. Agung, Andi, dan Riki saling bertatap-tatapan. "Lo ngambil kunci di sakunya Pak Burhan?" "Shh, jangan kencang-kencang. Ini udah aku tempah kunci Pak Burhan. Udah aman nih." "Maaf, Gus. Nanti malam aku harus kerja di proyek dan aku juga tidak ngontrak di sini lagi," jelas Riki. "Ya udah, kamu Ndi?" Aku nggak berani, Gus." "Tapi kamu penasaran kan?" "Enggak, Gus. Tinggal kamu, Gung." Ya udah deh," jawab Agung pasrah. Malam hari, Agus dan Agung sudah siap di sudut kontrakan, mengintip Pak Burhan yang baru keluar dari kontrakan nomor 7. Dengan perasaan waspada, Agus mengarahkan Agung untuk mulai beraksi. "Sebaiknya besok aja deh, Gus," bisik Agung. "Kita udah terlanjur depan kontrakan ini, Gung." Namun, tiba-tiba Agung seperti ditarik seseorang yang tak terlihat. Agung terlempar ke lantai. "Gus, tolong aku, Gus. Badanku nggak bisa gerak," teriak Agung. "Kalian ya, gak bisa dibilangin," gertak Pak Burhan tiba-tiba datang. "Pak Burhan, aduh, maafin kami, Pak. Kami nggak bakal buka kontrakan ini kok, Pak. Karena kalian sangat penasaran dan keras kepala, baiklah, akan saya buka sekarang. Jangan takut jika kalian mengalami apa-apa ya," ucap Pak Burhan lalu berkomat kamit di depan pintu itu. Lalu ia membuka pintu. Suara angin yang kencang, hujan pun turun begitu kencang. Suara orang berteriak. Agus
dan Agung pun berteriak meminta maaf. Tiba-tiba wajah Pak Burhan berubah menjadi sosok yang amat menakutkan. "Sudah saya bilang, kalian keras kepala. Apa kalian mau dibunuh?" sergak Pak Burhan dengan wajah yang berubah-ubah. Agus pun mengucapkan istighfar dengan terbata-bata. Agung yang berada tepat di depan pintu itu kaku sambil ketakutan. Ia memanggil Agus, tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. "Jika kalian ingin selamat, pergilah dari kontrakan ini selepas azan subuh. Atau jika tidak," Pak Burhan kembali menutup kontrakan itu. Iya Pak." Agus kembali ke kontrakannya dan membereskan pakaiannya. Semalaman ia tidak tidur menunggu hingga pagi. Azan subuh berkumandang. Agus cepat-cepat keluar kontrakan. Dengan wajah tertunduk, Agus melewati kontrakan nomor 7, lalu melewati kontrakan Agung. Agung tampak masih ketakutan. Ingin sekali menyapanya, namun Agus masih takut hal semalam. Agus keluar pekarangan kontrakan lalu melirik ke belakang. Dulu ia memiliki teman-teman yang sangat baik. Namun karena egonya, ia kehilangan banyak teman. Di saat itu pun Agus sepertinya tersadar. Ternyata selama ini Pak Burhan bukanlah manusia normal seperti pada umumnya. Dia cenderung berubah ketika masuk maghrib dan menjelang subuh. Apakah dia hantu? Lalu siapa yang dia maksud akan dibunuh di kontrakan nomor 7 itu? Jika memang ada yang dibunuh, siapa yang dia bunuh? Sulit untuk Agus untuk mengetahui semuanya. Namun dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Pak Burhan memang hantu. Dan yang dibunuh di kontrakan nomor 7 itu kemungkinan adalah tumbalnya Pak Burhan. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.